Kasih karunia dan anugerah daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita. Saya berharap kita tetap dalam keadaan yang sehat-sehat. Dan kita juga masih boleh dalam keadaan yang bersuka cita dan boleh menikmati kehidupan kita. Kita hanya boleh menikmati hidup ini hanya ketika kita berada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, selalulah berada di dalam Tuhan. Ketika kita berada di dalam Tuhan, maka hati kita pun tenang. Sehingga dengan situasi apapun kita boleh menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Makanya teruslah mendengarkan firman Tuhan dan tinggallah dalam Tuhan, supaya kita boleh menikmati hidup kita di dalam dunia ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus datang ke dunia ini yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya setiap orang yang berdosa itu boleh diselamatkan. Dia datang bagaimana supaya setiap orang yang bersalah itu ditebus olehnya, dikuduskan olehnya, sehingga hidupnya boleh selamat. Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita. Sekalipun dia membenci kejahatan, tetapi dia tidak membenci orang-orang yang berdosa itu. Jadi bagaimana supaya orang-orang yang berdosa itu boleh mengenal kembali jalannya, boleh mengerti bahwa hidupnya sudah salah, dan dia boleh kembali kepada Tuhan dan kembali ke jalannya yang benar. Jadi tugas Yesus itu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu. Makanya dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, demikian juga dengan kita orang percaya. Orang percaya itu diwajibkan dan ditugaskan oleh Yesus untuk mengingatkan dan menegur orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang tinggal di dalam dosa. Sekalipun menegur itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada begitu banyak orang yang pasti akan menjadi sakit hati, bahkan geram, mungkin kecewa dan marah kepada kita. Karena orang tidak suka ditegur. Itu sudah menjadi tabiat manusia. Orang lebih senang dipuji daripada ditegur, sekalipun dia salah. Tetapi yang menjadi kewajiban dan tugas bagi orang percaya, persoalannya sekalipun dia tetap marah, tetap kecewa, sekalipun dia mungkin berbalik tidak menganggap apa yang kita lakukan itu adalah hal yang baik, ya. Tetapi tugas kita adalah menegur dia. Bagaimana supaya dia betul-betul diingatkan dan supaya dia diselamatkan. Saudara-saudara, menegur orang tujuannya untuk menyelamatkan diri orang yang bersalah itu. Jadi kalau begitu bagaimana caranya kita menegur? Menegur orang itu tidak semudah seperti yang mengatakannya. Tetapi kita harus memiliki waktu yang tepat, memiliki cara yang tepat juga. Bagaimana supaya setiap orang yang ditegur itu tidak merasa dipermalukan. Dan ingatlah, tujuan untuk menegur bukan untuk mempermalukan. Ada begitu banyak orang sengaja untuk menegur orang lain dari kejahatannya supaya untuk mempermalukan. Dan ada orang yang sengaja memberitakan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain hanya untuk mempermalukan dia. Apalagi orang-orang yang sengaja melakukan atau memberitakan hal-hal yang tidak baik tentang orang hanya karena kebencian. Nah,
Saudara-saudara, ini yang perlu kita perhatikan dalam-dalam. Tujuan kita sebagai orang percaya adalah untuk menyelamatkannya. Sekalipun dia jahat, bagaimana kita supaya bisa menyelamatkan dia? Itulah tujuan utama daripada teguran atau tugas daripada orang-orang yang percaya. Supaya orang yang jahat itu juga boleh mengenal dosa-dosanya, dan sehingga dia boleh berbalik kepada Tuhan, sehingga juga dia boleh diselamatkan. Sama seperti Yesus. Yesus juga sebenarnya dia benci sekali dengan dosa, tapi dia tidak benci dengan orang berdosa. Dia benci dengan dosa-dosa itu, makanya dia menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga bagi siapa yang menerima pengampunan Kristus, maka dia memperoleh keselamatan itu sendiri. Nah, demikian juga dengan kita. Kita juga jangan membenci orang yang berdosa, tapi kita membenci dosanya. Bagaimana supaya dosa-dosanya itu tidak dia teruskan, tidak dia lakukan, dan bagaimana supaya dia kembali mengenal jalan Tuhan dan boleh melakukan kebenaran sehingga dia boleh diselamatkan. Tugas kita yaitu menyelamatkan orang-orang yang jahat itu, bukan untuk menghina dia atau untuk mempermalukan dia sehingga dia mengalami pergumulan yang berat. Nah, inilah tugas kita. Dan sekarang bagaimana caranya kita boleh menegur orang lain supaya dia boleh diselamatkan? Ini yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yaitu dikatakan tadi, saudara-saudara, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya kita harus mencari waktu dan cara yang tepat supaya kita boleh berkomunikasi kepadanya tanpa harus dilihat orang lain, tanpa orang lain mengetahui dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Walaupun terus terang ada begitu banyak orang, ya, kalau ketika ditegur tetap juga membandel, tetap juga melawan, tetap juga membangkang. Nah, kalau Rasul Paulus menyatakan seperti itu, ketika ada orang yang melakukan kejahatan, maka datanglah menemui dia 4 mata. Ya, artinya kita berdua ngomong sama dia. Kemudian kalau dia tidak mendengar, maka bawalah temanmu 1 atau 2 orang. Ya, dan ketika dia juga tidak mendengarkan, maka bawalah dia ke dalam rapat jemaat. Dan ketika rapat jemaat juga begitu banyak orang juga sudah tidak mengingatkan dia, maka sampaikanlah dia kepada iblis. Itu berarti dia sudah dimiliki oleh iblis itu sendiri. Jadi memang ada orang yang ditegur tidak mau mendengar. Tetapi itu bukan persoalan kita. Yang jelas sebagai orang percaya, ini menjadi tugas kita, yaitu untuk menegur orang-orang yang jahat supaya dia boleh kembali. Jadi kita dilarang untuk membenci orang yang jahat, membenci orang yang berdosa. Sekalipun dia sudah berdosa, tetapi kita juga jangan sampai di dalam hati kita ada kebencian karena kejahatannya. Tugas kita yaitu menegur dia, walaupun itu harus dengan tegas. Dengan tegas, ya. Dengan betul-betul dengan keras bila perlu, dengan tegas, setegas-tegasnya, walaupun dengan cara yang baik, yang lembut, ya. Itu yang dikatakan saudara-saudara di dalam Imamat 19 ayat Imamat 19 ayat yang ke-17. Ya, supaya jangan sampai ada di hati kita kebencian kepada orang-orang jahat, tetapi justru kita harus bagaimana menegur dia. Itu dikatakan janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Jadi sebenarnya kita juga dilarang untuk membenci sekalipun dia jahat, ya. Terus dia katakan, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Artinya saudara-saudara, kalau ada orang yang jahat, jangan mau kita menjadi ikut berdosa karena dia, yaitu kecewa, geram, marah, bahkan berupaya untuk menghancurkan dia. Biarkan dia seperti itu. Tugas kita menegur dia. Walaupun ya, kalau memang ketika kita berdua dia tidak mau mendengarkan perkataan kita, teguran kita, bahkan dia mungkin berbalik arah mengajak orang lain untuk memusuhi kita.
Itu tidak persoalan buat kita. Yang jelas kita sudah menegur dia. Ya, dan mari kita buang semuanya itu, kebencian, kegeraman. Kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau dia justru membangkang dan berbalik untuk melawan kita, apalagi berupaya untuk merusak nama kita. Saudara-saudaraku, ini tugas orang Kristen. Tugas orang Kristen itu begitu berat. Mengingatkan orang lain, menegur orang lain di kesalahannya. Memang menegur itu begitu susah. Karena mengatakan kebenaran itu susah, ya. Karena apa? Karena kejahatan tidak akan pernah bertemu dengan kebenaran. Ingat itu, kejahatan tidak akan bertemu dengan kebenaran. Sehingga orang-orang yang jahat paling tidak suka dengan teguran, mendengar teguran. Maka dia berupaya untuk melawan, berupaya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Bahkan dia berupaya untuk mengarahkan orang lain untuk memperkeruh atau merusak nama baik kita. Dan itu bukan tugas kita. Fokus kita hanya menyampaikan teguran kepadanya. Setelah kita boleh menegur dia, ya sudah. Paling kita boleh berdoa kepadanya supaya Tuhan boleh membuka hatinya sehingga dia boleh bertobat. Saudara-saudaraku, jangan lihat dosa-dosanya, tapi lihatlah bagaimana setiap orang boleh bisa diselamatkan. Ingatlah orang yang jahat di sebelah kanan Tuhan Yesus itu pun, sekalipun dia begitu jahat, karena hanya orang-orang yang jahat yang disalibkan. Sekalipun dia begitu jahat, ketika dia berbalik arah dan mengenal Tuhan, bertobat, maka dia diselamatkan. Itu yang paling penting. Paulus juga demikian. Paulus juga dulunya adalah orang yang sangat kejam, yang berupaya untuk membunuh orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Kristus melalui rohnya, maka dia justru berbalik menjadi orang yang memberitakan Injil dengan gigih dan mengingatkan orang supaya orang betul-betul mengenal kerajaan Allah. Itulah tugas kita. Oleh karena itu saudara-saudara, tugas orang percaya bukan membenci tapi mengasihi. Tetapi ketika kasih itu tidak sampai, maka tidak diterima, maka Tuhan yang akan membalaskan itu. Sama seperti Kristus sudah mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Tetapi ketika kita tidak mau menerimanya, maka Tuhan yang akan menghakimi dia. Nah itu, tugas kita hanya menyampaikan, tapi penghakiman itu adalah milik Tuhan. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita, laksanakan tugas kita, tegurlah orang-orang, tegurlah orang-orang. Jangan berpikir ketika kita tinggal dalam kasih, maka kita tidak melakukan teguran. Nah itu yang salah. Jadi banyak sekali orang, kalau misalnya dikatakan menegur orang lain, mengingatkan orang lain bahwa dia itu adalah orang yang jahat. Tidak. Ya, justru ketika kita berani menegur orang lain, sekalipun menegur itu tidak menjadikan diri kita menjadi populer. Bahkan orang sering membenci kita. Bahkan orang jadi memfitnah kita. Tetapi lakukanlah itu, supaya orang paling tidak menyadari pernah dia ditegur oleh kita. Jadilah pelaku apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Ya, bagaimana supaya orang boleh diselamatkan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kami juga boleh menyelamatkan orang-orang yang berdosa sama seperti Engkau sudah menyelamatkan kami yang berdosa ini. Tugas kami adalah untuk menegur, untuk mengingatkan. Kalau dia mau mendengar, maka dia akan diselamatkan. Tetapi ketika dia justru tidak mendengar, bahkan berbalik Allah untuk berupaya untuk merusak kami, membuat kesusahan kepada kami, maka Tuhan yang akan menjadi lawannya. Biarlah ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan setiap orang boleh berani menyatakan kebenaran itu. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita harus berani menegur orang dengan kesalahannya. Jangan kita mau diam. Ketika kita mendiamkan kejahatan, maka kita juga termasuk bagian daripada orang yang jahat. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu untuk hari Senin yang ke depan. Besok hari Minggu
mari kita bergereja. Ingat, karena apapun kita harus berhenti untuk memuji memuliakan nama Tuhan besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.